Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Maeda Manik, NPM 1901070005, Program Studi Pendidikan Matematika Stambul 19 dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantang. Tanggapan saya terhadap pernyataan yang dimaksud ialah, menurut saya, sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru yang telah memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional tersertifikasi secara hukum, haruslah melakukan tugasnya secara profesional di lapangan. Mengapa demikian? Supaya tercapai tujuan guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena sukses atau tidaknya para peserta didik dalam belajar di sekolah, salah satunya tergantung kepada pendidik. Keberadaan pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat berpengaruh. Maka sudah semestinya kualitas pendidik harus diperhatikan dan ditingkatkan. Ditambah lagi, jika guru yang telah memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional secara hukum, wajiblah melakukan tugasnya secara profesional di lapangan. Pemerintah memunculkan program sertifikasi guru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana di dalamnya disebutkan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan intensif berupa tunjangan profesi. Pemberian tunjangan profesi ini juga tidak hanya kepada guru PNS, tetapi kepada guru non-PNS juga. Tersebut, pemerintah juga berharap kepada guru yang telah memperoleh sertifikasi sebagai pendidik untuk mendidik anak-anak didik secara profesional di lapangan, supaya antara hak dan kewajiban guru tersebut seimbang. Maka dari itu, saya berharap untuk guru-guru yang telah memperoleh sertifikat secara hukum, kedepannya dapat menjalankan tugas secara profesional di lapangan. 5 penyebab munculnya masalah yang terjadi pada soal nomor 1. Yang pertama, sikap kurang peduli atau tak acunya seorang guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik secara profesional terhadap kewajiban atau tanggung jawabnya sebagai pendidik itu apa. Kalau seorang guru peduli dan mau melakukan kewajibannya dengan baik, pasti hal tersebut tidak akan terjadi. Yang kedua, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi profesionalisme guru, yaitu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Yang ketiga, bagi kebanyakan guru, insentif sertifikasi itu hanyalah untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk meningkatkan kualitas guru. Jadi, pola pikir atau paradigma bahwa sertifikasi identik dengan kualitas pendidikan, bahkan dengan kualitas pembelajaran pun tentulah tidak seluruhnya benar. Setelah memperoleh sertifikat, pelaku mengajar sebagai guru masih saja seperti belum memperoleh sertifikat. Yang keempat, sarana dan prasarana yang memadai akan terasa lengkap jika para guru juga dibimbing melalui pelatihan atau yang sering disebut dengan diklat. Tanpa adanya perubahan dan pengalaman baru yang diperoleh melalui pelatihan, maka sarana dan prasarana saja belum cukup untuk menunjukkan guru tersebut profesional. Selain pentingnya guru mengikuti pelatihan ataupun diklat, tetapi sudah menjadi kebutuhan guru agar pembelajaran efektif dan efisien. Dan yang terakhir atau yang kelima, banyak pelatihan kompetensi guru yang tidak memiliki kualitas yang tinggi. 5 langkah strategis yang harus dilakukan LPTK dalam mendidik para mahasiswa agar tidak terjadi masalah seperti pada soal nomor 1. Yang pertama, LPTK harus mempersiapkan calon sarjana yang siap pakai, memiliki kompetensi yang diperlukan di lapangan pekerjaan. Yang kedua, kurikulum LPTK juga harus dirancang sesuai kebutuhan pasar yang berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Yang ketiga, mempersiapkan sarana, prasarana, dan mitra yang berkaitan dengan keterampilan praktik mengajar dan kinerja program studi. Yang keempat, membuat program magang yang dilatar belakangi oleh persoalan serius bagi calon guru, yakni lemahnya kompetensi pedagogik, khususnya keterampilan mengelola pembelajaran dan penghayatan terhadap profesi keguruan.
Yang terakhir, membuat program penguatan materi dan teknik pembelajaran atau workshop pengembangan perangkat pembelajaran dan micro teaching, dilanjutkan praktek mengajar atau praktek pengalaman lapangan atau PPL. Langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah yang pertama, secara perspektif, dukungan kompetensi manajemen, strategi pemberdayaan, supervisi pengembangan, dan penelitian tindakan kelas merupakan dimensi-dimensi alternatif untuk meningkatkan profesionalisme guru. Dukungan kompetensi manajemen diperankan oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah. Yang kedua, pembinaan serta pemberdayaan kompetensi guru pasca sertifikasi akan ikut pula menentukan peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, guru juga perlu diperdayakan kemampuannya dalam mengimplementasikan kompetensi yang telah mereka miliki, serta harus terus diberikan motivasi oleh pihak manajemen sekolah. Dengan demikian, meningkatnya penguasaan kompetensi guru maka akan meningkatkan kinerja dan akan berdampak pula pada meningkatnya kualitas pendidikan. Yang keempat, perlu upaya peninjauan lebih mendalam terhadap program sertifikasi guru dalam jabatan, khususnya tujuan dan makna sertifikasi. Perlu ada upaya pembenahan dan mindset guru, dan perlu ada program perawatan dan pengembangan profesionalisme bagi guru-guru yang telah lulus program sertifikasi. Dan yang terakhir, pengembangan profesionalisme guru pasca sertifikasi. Perlu kompetensi manajemen, strategi pemberdayaan, supervisi pengembangan, dan penelitian tindakan kelas. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.